出发。你们快跑！ Halo guys, balik lagi bersama channel ini. Seperti biasa, gua akan menceritakan film Donghua dari film Martial Master untuk part yang ke-17. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, Qin Chen masuk ke kebun milik keluarga Liu. Dan ia akan membeli tanaman herbal milik keluarga Liu, yaitu rumput sampul benang. Namun pengawalnya selalu menyudutkan Qin Chen. Dan manajer Hu memarahi pengawal itu. Ia mengatakan untuk tidak bicara omong kosong lagi. Dan jangan salahkan manajer Hu kalau sampai ia akan menghukumnya. Pengawal itu pun langsung terdiam. Manajer Hu pun memberikan tanaman herbal itu kepada Qin Chen dengan sukarela. Akan tetapi, Qin Chen tidak mau hanya meminta rumput itu dengan cuma-cuma. Ia pun memberikan uang kepada manajer Hu untuk rumput yang ia beli. Dan lagi-lagi si Tongseng angkat bicara. Nona Hu pun akan benar-benar menghukumnya jika si Tongseng masih ngomong sembarangan. Tetua Liu pun mengatakan kalau ia merasa Qin Chen orang yang agak mencurigakan. Karena rumput sampul benang bukanlah digunakan untuk manusia. Dan untuk apa Qin Chen membelinya? Seketika itu, Qin Chen langsung menaiki tebing hutan Luori. Sesampainya di atas, Tetua Liu dan para penjaga hutan itu sangat ketakutan. Karena Qin Chen menghampiri sarang elang bulu besi tersebut. Dan kemungkinan elang itu akan mengamuk. Mereka pun bergegas dan mengintip Qin Chen dari kejauhan. Di saat bersamaan, Qin Chen membakar rumput sampul benang untuk memancing datangnya elang bulu besi. Mereka pun semua terkejut melihat elang bulu besi datang menuju ke sarangnya. Lalu mereka pun bersembunyi di bawah bebatuan. Elang bulu besi itu pun menghampiri Qin Chen dan langsung menyerangnya. Namun Qin Chen masih bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Lalu Qin Chen langsung menyegel burung elang tersebut dengan formasi hukum tingkat 4. Elang itu pun tidak berdaya terikat oleh formasi Qin Chen. Penjaga itu pun tercengang melihat Qin Chen bisa mengikat elang bulu besi dengan mudahnya. Qin Chen mengatakan kepada burung elang itu kalau ia membawa rumput sampul benang kesukaannya. Dan hasil dari pembakaran rumput tersebut bisa membantu elang bulu besi berevolusi. Membuat bulunya semakin keras dan menjadi lebih keemasan. Dan ia mengatakan kalau elang bulu besi itu masih muda dan kuat dan cocok dengan persyaratannya. Di sisi lain, manajer Hu mengatakan kalau Qin Chen pasti akan mengambil kristal darah elang bulu besi itu untuk meningkatkan bloodline-nya. Tapi yang dikatakan manajer Hu pun salah besar. Qin Chen menangkap elang bulu besi itu hanya untuk menjinakkannya. Si Tongseng mengatakan kenapa Qin Chen belum membunuhnya juga. Dan membuang waktu-waktu saja. Di saat itu juga Qin Chen mengatakan kalau ia tidak akan membunuh elang tersebut. Dan hanya ingin elang itu memberikan tumpangan. Selama elang itu mengantarkan Qin Chen ke tempat tujuannya, elang itu akan mendapatkan banyak keuntungan. Lalu bulu besi itu setuju dengan perkataan Qin Chen. Ia pun melepaskan segel formasinya. Kakek Liu pun sangat terkejut kepada Qin Chen. Ternyata Qin Chen menangkap elang itu bukan untuk dibunuhnya, namun untuk menjinakkannya. Manajer Hu pun juga mengatakan kepada Qin Chen kalau Qin Chen tidak mungkin bisa menjinakkan dengan cara seperti itu. Lalu Tetua Liu meminta Nona Hu untuk pergi dan bersembunyi. Mereka pun semua ketakutan dan akan membawa Nona Hu ke pegunungan Luori. Dan kakek Liu sangat kaget melihat elang itu membungkuk di hadapan Qin Chen. Karena Qin Chen benar-benar menjinakkan binatang darah tingkat 3 itu. Qin Chen mengatakan kalau ia bisa menjinakkan binatang darah itu karena ia telah memberikan obat di kehidupan sebelumnya. Dan iseng-iseng mempelajari kata-kata pembucuk untuk mengendalikan binatang.
dan hobi di kehidupan sebelumnya sangat berguna bagi kehidupan sekarang. Lalu Qin Chen naik ke punggung elang bulu besi tersebut dan langsung berangkat ke tempat tujuannya. Dan membuat mereka tercengang dan tercengang lagi melihat ulah Qin Chen. Nona Hu pun sangat menyesal kenapa ia tidak lebih dekat mengenal Qin Chen. 小姐，这是真的吗？这是真的呀！方才若是能结识到对方， Kakek Liu dan Tong Seng pun merasa bersalah karena selalu merendahkan seorang Qin Chen. Dan tetua Liu mengatakan kalau Qin Chen pasti orang yang mempunyai latar belakang yang luar biasa. Walaupun keluarga Liu besar, namun jika dibandingkan dengan Qin Chen bukanlah level yang sama. Kita kembali ke Qin Chen. Di dalam perjalanan, ia pun membuka peta dan ia sudah mendekati ke kota Wu. Lalu ia mengatakan kalau ia harus memahami dulu tentang kota tersebut, lalu memikirkan cara menemukan harta karun. Sesampainya di kota Wu, ia mengatakan kepada elang tersebut, ia tidak akan membawanya ke kota karena pasti tidak akan nyaman. Dan Qin Chen meminta tetap tinggal di gunung tersebut untuk menunggunya. 是西北诸多的交易中心，不归任何一方统管，恐怕不太方便，只能先委屈你留在这山里。 Di sisi lain, ada sekelompok orang yang sedang diserang oleh binatang darah surgawi yaitu kadal air mata tiga. Para pengawalnya dan Paman Zhang meminta Nona Yanzi untuk pergi meninggalkan binatang darah itu. Namun ia tidak mau karena jika tetap tinggal harus tinggal bersama. Dan jika pergi harus pergi bersama. Namun Ming Zheng, anak dari Paman Zhang, mengatakan kepada Nona Yanzi harus pergi. Dan mungkin tak akan ada dari mereka yang akan selamat. Satu persatu para pengawal itu pun dimakan oleh kadal air mata tiga itu. Lalu Paman Zhang mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang ke arah kadal tersebut. Di saat bersamaan, Qin Chen melihat dari kejauhan. Ia mengatakan kalau kadal air mata tiga itu menyimpan harta karun yang sangat langka dan mengandung obat-obatan di seluruh tubuhnya, terutama pada mata ketiganya. Itu merupakan obat yang sangat langka. Dan ia mengatakan kalau ia tidak tahu kalau sekelompok orang itu termasuk beruntung atau tidak beruntung. Paman Zhang pun tidak berdaya melawan binatang darah tersebut. 龙元虽然体型庞大，但是速度却快得鬼头。可恶啊！ Di saat itu juga Nona Yanzi diserangnya dan akan dimakan oleh kadal air mata tiga itu. Namun Qin Chen langsung memotong lidah dari kadal air mata tiga itu. Dan bagaimana keseruannya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.